Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Bab Muslim sempurna cinta dan benci karena Allah merupakan bagian dari iman. Hadis ke-6, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang Muslim adalah orang yang terhadap Muslim lainnya selamat dari lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Penjelasan hadis, yang dimaksud di sini adalah orang Muslim yang sempurna, tidak menyakiti kaum muslimin, berlaku baik Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan, termasuk tidak boleh menyakiti kafir zimmi kecuali ketika memberi hukuman. Di kedepannya kata lidah sebelum tangan, karena lidah itu dapat menimbulkan rasa sakit yang lebih parah daripada yang ditimbulkan oleh tangan. Dan disebutkannya tangan secara khusus karena berbagai macam perbuatan muncul darinya, karena melalui tangan seseorang dapat melakukan pukulan, pemutusan, penyambungan, pengembalian dan penolakan. Nabi Muhammad bermaksud hendak membuat aturan bagi orang yang amal perbuatannya menampakkan ketundukan lahiriah kepada Allah, dan menghiasi diri dengan etika agama yang diajarkan Muhammad. Dan itulah yang memancarkan cahaya keimanan di dalam hatinya. Kemudian beliau memberikan petunjuk kepadanya untuk menjaga lidah dari gibah, adu domba, tipu muslihat, provokasi, serta permusuhan. Dan selanjutnya menjauhkan tangannya dari pencurian, dari menyakiti orang lain, juga dari kezaliman, permusuhan, menulis sumpah palsu, dan riba, karena semuanya itu merupakan bentuk perusakan terhadap hak orang lain. Az-Zamakhsyari mengemukakan, yang demikian itu karena tangan yang lebih banyak melahirkan perbuatan. Sedangkan Al-Karmani mengemukakan, hal itu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang mendalam supaya meninggalkan segala sesuatu yang menyakitkan, seolah-olah tindakan meninggalkan hal yang menyakitkan itulah yang disebut Islam yang sempurna. Al-Khattabi mengatakan, Rasulullah bermaksud mengungkapkan bahwa seorang Muslim yang terpuji adalah mempunyai sifat seperti itu. Dan hal itu tidak berarti bahwa yang Muslim yang orang lain tidak selamat darinya tidak termasuk orang Islam atau keluar dari agama. Sebenarnya ungkapan itu seperti Anda, manusia adalah bahasa Arab, dan yang Anda maksudkan dengan hal itu adalah bahwa manusia yang paling utama adalah orang Arab. Dan sabda Rasulullah tersebut berarti bahwa orang Muslim terbaik adalah orang yang menggabungkan pelaksanaan hal kaum muslimin pada hal-hal Allah, serta menghindarkan mereka dari hal yang tidak terpuji. Demikian juga dengan muhajir orang yang berhijrah, yang terpuji adalah orang yang menggabungkan hijrah dari negerinya dengan hijrah dari apa yang diharamkan Allah baginya. Dengan demikian, Islam itu dapat diberi pengertian sebagai berikut. 1. Berbagai amal perbuatan yang bersifat lahiriah, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 14, yang artinya, katakanlah, kalian belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah Islam tunduk. Dengan demikian, derajatnya di bawah iman. 2. Kekuatan iman. Artinya, amal perbuatan itu harus diiringi dengan keyakinan di dalam hati yang disertai dengan keikhlasan, kebaikan, dan penyerahan diri kepada Allah dalam segala apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan olehnya, sebagaimana yang dikatakan Ibrahim melalui firman Allah surat Al-Baqarah ayat 131, yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepada Ibrahim, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dengan demikian, Anda dapat menyaksikan hikmah dan kebaikan berkibar pada diri orang Muslim yang berada secara sempurna yang menjauhkan diri dari ucapan keji serta menghindarkan diri dari semua larangan, tidak berteman dengan orang-orang jahat, tidak mendekati orang-orang fasik, tetapi justru membekali diri dengan ketakwaan dan memperbanyak berteman dengan orang-orang baik, menghadiri majelis orang-orang yang baik. Kami berdoa semoga Allah memberikan taufik dan perlindungan kepada kita semua serta melindungi kita dari kejahatan dan keburukan serta menyediakan buat kita jalan yang penuh dengan petunjuk. Dan seluruh hukum yang ada di dunia sekarang ini berusaha memerangi dan memberantas kejahatan lidah tangan, maupun kejahatan lainnya. Dan tidak ada menjadikan manusia ini berada di derajat paling rendah melainkan ketundukannya pada hawa nafsu dan kecenderungannya berbuat kejahatan. Ada ungkapan penyair, seorang pemuda itu tertimpa musibah karena tergelincir lidahnya, dan seorang tidak tertimpa musibah karena tergelincir kakinya. Di mana ketergelinciran lidahnya?
dapat menghilangkan kepalanya, sedangkan ketergelincirnya kaki hanya akan menyebabkan kakinya terkilir. Peliharalah lidah kalian, wahai semua manusia, sehingga kamu tidak akan tersengat olehnya, karena ia adalah ular. Berapa banyak orang yang terkubur karena perbuatan lidahnya. Peliharalah lidahmu dan berlindunglah kamu dari kejahatannya. Sesungguhnya lidah itu merupakan musuh yang paling kejam. Perhitungkanlah ucapan jika kamu berbicara di dalam suatu majelis. Dan jika sudah terdapat keseimbangan, maka di sanalah kelembutanmu perlu dipertunjukkan. Dan dia merupakan salah satu penyebab kebahagiaan, dengannya terkadang kamu hidup. أخير الكلام والله أعلم بصواب.